Kita lanjutkan teman-teman berbicara tentang klasifikasi intervensi keperawatan dalam standar intervensi keperawatan Indonesia ya, di mana di video sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa terdapat 623 intervensi keperawatan yang tergabung dalam 14 subkategori dan 5 kategori yang identik dengan yang ada di standar diagnosis keperawatan Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran pada video ini kita akan sama-sama memahami terkait dengan klasifikasi intervensi keperawatan dalam standar intervensi keperawatan Indonesia. Oke, identik lagi dengan SDKI dan identik juga dengan SLKI di video sebelumnya ya, di mana ada 5 kategori dari fisiologis, psikologis, perilaku, relasional sampai dengan lingkungan yang membawahi nanti ada 14 sub kategori ya, dimulai dari respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, reproduksi dan seksualitas di kategori fisiologis, nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan subkategori dari kategori fisiologis, psikologis. Kemudian jika berbicara kategori perilaku, kita akan mengenal subkategori dari intervensi keperawatan yaitu kebersihan diri dan penyuluhan serta pembelajaran. Ya, kemudian ada kategori rasional mempunyai subkategori yaitu interaksi sosial, dan yang terakhir adalah kategori lingkungan mempunyai subkategori keamanan dan proteksi. Nah, lalu apa 14 subkategori ini? Untuk tindakan-tindakan yang kayak gimana 14 subkategori ini kita bahas mulai dari yang ini. Nah, fisiologis artinya intervensi keperawatan yang diberikan ini untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi homeostatik. Berarti itu masuk pada subkategori fisiologis. Sedangkan jika berbicara tentang subkategori psikologis, itu intervensi keperawatan yang diberikan itu untuk mendukung fungsi mental, proses mental, dan perilaku pasien. Oke. Yang ketiga adalah subkategori perilaku. Intervensi keperawatan yang diberikan oleh perawat ini harapannya untuk mendukung perubahan perilaku atau gaya hidup. Oke, yang keempat tentang subkategori relasional. Jadi intervensi keperawatan yang diberikan perawat digunakan untuk mendukung hubungan interpersonal atau interaksi sosial yang ada di lingkungan pasien. Yang kelima adalah lingkungan. Jadi intervensi keperawatan yang diberikan oleh perawat harapannya mendukung keamanan lingkungan dan mengurangi risiko gangguan kesehatan, keselamatan pasien terjaga di sini. Itu subkategori yang kelima. Kemudian berbicara mengenai subkategori selanjutnya yaitu tentang respirasi yang ada di kategori fisiologis. Kita akan berbicara mengenai kelompok intervensi yang memulihkan fungsi pernapasan dan oksigenasi. Yang jelas di sini kan respirasi ya. Yang kedua adalah sirkulasi, yang ketiga itu nutrisi dan cairan, yang keempat eliminasi, yang kelima adalah aktivitas dan istirahat, yang keenam adalah neurosensori, yang ketujuh adalah reproduksi dan seksualitas. Ketujuhnya ini berada di kategori fisiologis. Ya. Oke. Kemudian 7 subkategori berikutnya ini akan masuk ke kategori psikologis sampai dengan kategori lingkungan ya. Ada nyeri dan kenyamanan, ada integritas ego, ada pertumbuhan dan perkembangan, kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran, interaksi sosial, dan yang terakhir adalah keamanan dan proteksi. Ini berada di kategori lingkungan. Ya, oke. Mudah-mudahan jabaran dari 14 subkategori dari 5 kategori di atas memberikan pelajaran untuk kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk
ke depannya. Ya, terima kasih.